Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PKK Janisa Putrima, NPM 1975101052. Semester 6 kelas A. Mata kuliah Organisme dengan Bapak Ricky Novarizal, Esos M3. Baiklah, saya akan mempresentasikan kebutuhan untuk memahami dan menganalisis, yaitu tepatnya di chapter 1. Dalam buku Terorisme dan Mengorganisir Kejahatan Kebencian, ini bagian bab 1, yaitu kebutuhan untuk memahami dan menganalisis. Akan dijelaskan tentang terorisme, adanya terorisme dan upaya dalam mencegah terjadinya terorisme. Sebelum 11 September 2021, istilah teroris, terorisme, dan aktivitas teroris dicadangkan untuk negara-negara lain dan lokasi dunia ketiga yang bertujuan untuk mendapatkan identitas. Hal ini terutama berlaku di Amerika Serikat dan seluruh dunia atau belahan bumi barat. Namun, persepsi ini tidak mungkin jauh dari kebenaran. Meskipun hanya sebuah negara lebih dari 225 tahun. Amerika Serikat seperti banyak negara lain lahir melalui tindakan revolusioner orang-orang biasa, sementara dipandang sebagai tindakan revolusioner oleh warga negara. Menurut definisi modern, terorisme tindakan tersebut dapat dilihat sebagai aktivitas teroris hari ini. Selanjutnya, selama bertahun-tahun, banyak lembaga penegak hukum telah memperkerjakan personal sipil dan status tersumpah sebagai analis kejahatan dan intelijen. Peran individu-individu yang sangat terspesialisasi ini sangat sebagai besar tidak diperhatikan dalam ranah penegakan hukum sampai sekarang. Lembaga penegak hukum yang terkreditasi saat ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam manual analisis kejahatan serta kebijakan modal Asosiasi Internasional kepada Polisi sebagai cetak biru untuk masing-masing personal yang ditugaskan untuk melakukan kejahatan dan analisis intelijen. Barometer yang sering digunakan untuk sebagai ukuran efektivitas dan dianalisis oleh sebagai personal adalah Uniform Crime Report (UCR) FB. Misi dan peran personel, analitis, dan tugas mereka perlu didefinisikan dengan jelas dalam prosedur operasi standar setiap lembaga untuk diikuti oleh semua karyawan. Terlepas dari apakah untuk lembaga memperkerjakan atau tidak personil analitis, kebutuhan informasi dan analisis data yang terkait dengan kegiatan teroris atau teroris sangat penting untuk kepentingan keamanan nasional. Selain itu, sangat penting bahwa informasi ini diteruskan ke pihak terkait dengan secara yang cepat. Intelijen yang dapat ditindaklanjuti sangat penting untuk mencegah tindakan terorisme. Analisis menyeluruh dan penyebaran informasi yang tepat tentang teroris domestik dan internasional dan kegiatannya akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengganggu dan mencegah tindakan teroris dan akan memberikan peringatan yang berguna bagi sektor swasta. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghalangi analisis keamanan dalam negeri
dan terorisme yang efektif adalah sebagai berikut. Konstitusi, kebebasan berbicara, pers, dan agama, dan perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan yang wajar. Amandemen pertama. Amandemen keempat. Pendekatan penegakan hukum tradisional untuk menyelidiki kejahatan. Gaya kepolisian reaktif vs proaktif. Kurangnya atau tidak cukupnya jumlah analisis. Kejahatan dan intelijen penegakan hukum yang secara internasional menganalisis setelah fakta. Perilaku atau sikap proaktif saat menganalisis yang biasanya ditanggapi dengan sikap ekspektif. Penegakan hukum lokal yang sering disibukkan dengan isu lokal sipil dan komunitas, misalnya profil rasial dan inisiatif pemosilian. Proaktif membunuhkan perubahan filosof yang menegakkan hukum secara internasional tidak cepat diubah atau diterima. Komponen yang sering dilupakan yang mungkin menghalangi adalah sejarah. Gambaran singkat dari 6 dekade terakhir mungkin memberikan beberapa wawasan tentang beberapa skeptisme seputar kecerdasan secara keseluruhan. Selanjutnya, perbandingan singkat ini dapat dengan mudah dimainkan untuk tahun-tahun sebelumnya dengan segala sesuatu, mulai dari era larangan dan serangan terhadap Pearl Harbor. Seseorang dapat menyederhanakan dan menyimpulkannya ke politik. Segala sesuatu, mulai dari anggaran yang menyusut, kesediaan pemerintah untuk sangat bergantung, dan intelijen berbasis elektronik dan satelit daripada kecerdasan manusia, dan era profil tinggi yang disebutkan di atas telah menepa ketidakpastian di publik dalam hal intelijen. Oke, lanjut ke analisis kejahatan. Memungkinkan analisis untuk menentukan siapa melakukan apa kepada siapa dan fokus pada kejahatan terhadap orang dan properti. Dalam kurung pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan pencurian dan lain-lain. Analisis intelijen membantu dalam penentuan siapa melakukan apa dengan siapa dengan fokus pada hubungan antara orang dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan misalnya konspirasi dalam kurung narkotika, perdagangan manusia, jaringan prostitusi, kejahatan terorganisir, geng terorisme, dan lain-lain. Nah, selanjutnya 6 kunci untuk menganalisis informasi intelijen yang akan memperbaiki kebutuhan untuk mengatasi kejahatan jalanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari informasi yang dilaporkan dan tidak dilaporkan secara cepat untuk menggagalkan setiap aktivitas potensial yang dapat menembus keamanan dalam negeri atau menyebab aktivitas terkait teroris. Yang kedua, validasi keaslian dan keakuratan informasi yang diterima dan jangan pernah mengabaikan apapun tanpa memeriksanya terhadap semua variabel atau petunjuk. Yang ketiga, ketahui data, sumber daya, dan kemampuan Anda. Yang keempat, hindari menjadi analis satu dimensi dan lihatlah sama sekali
faktor global termasuk organisasi yang ada. Yang kelima, jangan melompat secara ekstrim. Yang keenam, benamkan diri Anda dalam prosesnya. Pencegahan melalui analisis informasi yang dapat dan tepat waktu adalah di mana penegakan hukum dapat memiliki dampak terbesar. Ada 3 metode pencegahan. Yang pertama, membantu kelompok-kelompok yang diduga merencanakan terorisme untuk mencegah tindakan mereka atau untuk menangkap dan melumpuhkan mereka. Yang kedua, menyangkal kelompok-kelompok tersebut apa yang mereka butuhkan untuk mengakses dan melakukan aksi terorisme. Yang ketiga, memantau perolehan berbagai persediaan informasi atau akses yang dibutuhkan teroris, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mendeteksi kelompok-kelompok yang kemungkinan besar akan melakukan aksi terorisme sehingga kelompok tersebut dapat diawasi. Pencegahan terorisme membutuhkan perampasan teroris dari 1 atau lebih dari 5 kondisi kasus yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, cari target. Yang kedua, sampai ke sasaran. Yang ketiga, selesaikan ini dengan rekan yang dibutuhkan. Yang keempat, memiliki informasi, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan. Yang kelima, harapkan keamanan yang cukup untuk menebarkan pengambilan resiko. Terakhir, misi personel analisis adalah untuk mendukung dan informasi yang diperoleh digunakan untuk perencanaan strategis. Selain itu, topik yang akan dianalisis dan apa yang dimaksud dengan analisis keamanan dalam negeri perlu dipahami. Yang kedua, saat ini pemerintah AS tidak memiliki lembaga yang terutama didedikasikan untuk analisis sistematis intelijen tentang potensi ancaman teroris di dalam negeri. Yang ketiga, intelijen telah digunakan oleh penegak hukum sejak tahun 1920-an. Ada juga kebutuhan untuk mendefinisikan peran analitis dalam suatu badan dan untuk mengetahui perbedaan dalam definisi kerja analis, kejahatan, dan intelijen. Yang keempat, 15 aksioma untuk analis intelijen dijelaskan mereka memberikan wawasan berharga tentang prinsip-prinsip apa yang dapat digunakan dalam perilaku analitis sehari-hari. Yang kelima, 6 kunci untuk menganalisis informasi bagi intelijen untuk mengatasi kebutuhan melampaui kejahatan jalanan. Itulah presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.